Proses evakuasi jenazah pendaki Brasil De Souza Pereira Marins 27 tahun sudah selesai. Perjuangan tim SAR tanpa kenal lelah berhasil mengangkat jenazah Juliana dari jurang Rinjani sedalam 600 meter. Walau dalam kondisi meninggal dunia, jasad bisa dikembalikan ke tanah kelahirannya di Brasil. Tapi drama Juliana dan Gunung Rinjani masih berlanjut. Terbaru, pihak keluarga melakukan autopsi ulang dan tidak menutup kemungkinan akan menuntut Indonesia atas insiden tersebut. Meski baru wacana, hal ini kembali memantik pro kontra di tengah masyarakat. Terkait hal ini, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Yarman menegaskan, sejak awal kejadian, Indonesia telah mengerahkan seluruh sumber daya dan kemampuan untuk menyelamatkan Juliana. Unsur pemerintah bersama elemen masyarakat bahu-membahu berupaya keras melakukan yang terbaik demi Juliana. Tapi takdir berkata lain, medan evakuasi sangat berat dan menantang. Belajar dari kasus ini, Balai TNGR akan berbenah dan melakukan evaluasi menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di acara Trilogi, Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Dan kali ini saya sudah bersama Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani, penguasa Gunung Rinjani, Pak Yarman. Selamat datang, Pak. Selamat, terima kasih. Saya ucapkan selamat atas penghargaan atau apresiasi yang teman-teman terima kemarin di kementerian, Pak ya. Makasih, terima kasih. Gimana Pak? Udah rasa lega sekarang ini? Iya, kurang lebih sekitar 5 hari ya. Gimana kita harus ini, walaupun mungkin kita sudah bisa evakuasi, alhamdulillah tim gabungan ya. Iya. Ya kita bersyukur juga ada apresiasi yang diberikan oleh pemerintah, Kementerian Kehutanan kepada teman-teman di lapangan. Ya. Bersama tim rescue, Pak ya? Ya, tim rescue. Gimana menurut Bapak soal pengapresiasi atau penghargaan itu? Iya, apresiasi atau penghargaan itu diberikan artinya ke pemerintah kepada tim evakuasi tim gabungan lah, SAR gabungan. Ini atas kinerja mereka. Kita lihat bahwa 5 hari ya, mereka sudah diupaya pencarian, mulai pencarian sampai evakuasi. Ya, artinya mereka meluangkan tenaga, pikiran, apa segala. Sudah alhamdulillah ya, artinya kita bersyukur. Artinya ada suatu penghargaan, apresiasi kepada mereka sudah diberikan oleh Kementerian Kehutanan. Ya. Sudah sangat layak diberikan gitu, Pak. Iya, kalau kita lihat kinerja mereka sudah layak saya rasa. Jadi itu bagi teman-teman apa responnya yang tim rescue? Bang Botol sama Mas Agam. Saya lihat mereka sangat senang sekali, artinya bersyukur juga. Arti lepas dari itu sebuah, itu kan kemanusiaan mereka lakukan. Saya banyak berdiskusi dengan mereka terkait itu juga. Yang penting nilai kemanusiaan itu muncul dari mereka. Itu artinya sudah, alhamdulillah lah mereka bisa mencapai. Ya. Bagaimana? Mereka tambah semangat kah atau? Saya lihat dari gambar mereka sangat senang lah, semangat sekali. Ya mereka bilang, saya sampaikan kita selalu bersinergi di lapangan sama-sama. Ya semua tim evakuasi gabungan, SAR gabungan. Atau tambah capek kah atau sekarang kan banyak podcast. Sebelumnya kan ada podcast di wawancara khusus, Pak. Iya, kita bukan capeknya, sekarang kita bagaimana kita mengevaluasi kembali. Artinya apa setelah kasus ini pembelajaran bagi kita yang perlu kita evaluasi, kita lihat kembali, mungkin ada hal-hal yang kurang, mungkin kita coba itu ya. Pak Yarman sendiri saya lihat agak capek ini. Jadi beberapa hari ini saya lihat dipanggil kemarin Kamisan di Pemprov juga ditemukan sama media, kemarin di kementerian itu non-stop kayaknya nih. Jadi pasca evakuasi justru malah tambah banyak. Itulah saya bilang, saya minta maaf juga kepada teman-teman media. Saya bilang, jangan sampai saya tidak merespon terlalu cepat atau apa. Ya karena itulah teman-teman tahu lah kondisi pada saat ini. Kita harus berbuat cepat sehingga tidak mengharap tidak ada korban lagi lah berikutnya gitu loh. Ya. Yang penting tidak ada korban, Pak. Tapi Pak, artinya dengan peristiwa ini
Pak Yarman saya lihat bukan ini baru kan di kepala ini. Benar kan? Sebelumnya Pak Dedi Asriadi ya. Ini baru terus dihadapkan dengan kasus besar gimana Pak ini? Iya dulu kan kalau saya dulu kawasan saya kan lewat lahan savana. Arti tidak lihat ke atas di gunung. Taman Nasional Wasur di Merauke, Papua Selatan. Kita banyak itu wetland, lahan basah. Pada saat ini banyak tantangan, mungkin pelajaran kita belajar dari situ ternyata memang pengelola agak beda-beda. Beda ya. Ya. Apa yang beda Pak? Ini kasusnya agak beda ini. Karena kita tahu bahwa Rinjani ini kan destinasi wisata kan yang cukup tinggi lah. Apalagi mungkin di Indonesia ini salah satu destinasi wisata unggulan ya. Artinya banyak kita lihat kunjungan wisata ke Rinjani ini cukup tinggi, tiap tahun meningkat Mas. Jadi ya ekstra teman-teman ekstra di lapangan. Tekanannya ekstra nggak Pak? Kalau tekanan biasa itu pekerjaan lah, pekerjaan. Tetapi memang kita pelayanan itu coba kita selalu tingkatkan apa segala. Tetap aja kayak kemarin kita coba program Zero Waste, kita tahu sampah apa segala kan. Ya alhamdulillah tahun 2025 ini agak kurang. Sangat berkurang saya lihat itu. Kita lihat di media apa segala teman-teman di media kan lebih bersih. Ya, ternyata memang ada lagi kasus ini kan. Ya kita coba ini walaupun kita zero accident tapi kan ada cara celah-celah bisa ini. Ya, kita harus berhati-hati. Bapak sempat kaget nggak dengan kasus ini? Ini hebohnya dunia ya Pak, bukan di skala nasional. Betul. Ya kaget ya pastilah kita ini wah kok banyak begini kan, tetapi kita memahami itu karena memang ya kita lihat macam-macam lah dari segi topografi, medan apa segala, memang orang siap ini itu. Waktu itu Pak Kepala ya, hari itu kalau nggak salah kejadian hari Sabtu kan, Pak Kepala lagi ngapain waktu itu? Saya lagi, kalau saya di rumah sih, pagi. Pagi kita dapat informasi pagi sekitar jam 6.30. Informasi saya cepat komunikasi dengan teman-teman untuk segera ini. Kan kita lihat pada saat itu ya masih alhamdulillah masih itu. Tapi kan ternyata lain lah. Apa yang kita lihat di foto, di video, apa segala kadang-kadang tidak sesuai dengan nyata di lapangan itu. Saya sangat inilah. Merasa juga alhamdulillah ya sudahlah kita mau ini. Waktu itu sempat panik kah atau apa? Kalau panik sekali enggak juga sih, tapi kita itu bagian pekerjaan, tapi artinya kita mempersiapkan juga teman-teman di lapangan supaya. Siapa orang yang langsung Bapak kontak waktu itu? Pak Kares, Pak ini PJ evakuasi, itu teman-teman inilah penanggung jawab lapangan. Langsung bergerak ya? Ya itu cepat mereka bergerak, itulah. Sempat nyangka ini menjadi besar banget ini. Karena belum ada itu kan, karena kita masih melihat itu kan gambaran dari video kan itu. Jadi waktu itu masih yakin pasti berhasil dievakuasi. Ya kita berharap itulah, tidak ada pemikiran kita itulah. Itu ternyata itu. Ternyata meninggal dunia Pak. Iya itulah. Mulai apa istilah jadi nyangka sebesar itu. Waktu itu posisinya masih hidup dan Pak Kepala ngerahkan berapa tim waktu itu? Pada saat itu sekitar berapa orang yang naik awal, sekitar jam 8 lewat sedikit lah. Itu mereka tim sudah naik sekitar 4 orang. Medisnya ada, porternya ada, ini tim Rinjani Squad-nya, itu tim dari MAC sudah ada juga. Begitu informasi didapatkan langsung bergerak Pak? Iya, itu kita kumpulkan persiapan apa gitu, peralatan tim apa segala. Tim pertama sudah naik duluan. Berarti waktu itu juga Pak ya? Iya, itu pagi itu kan memang ada proses untuk ini kan jam 8 lebih berapa lupa saya itu. Dari jam terima laporan jam berapa Pak? Sekitar jam 6.30. 6.30 pagi. Habis jam 7 saya coba komunikasi dengan teman-teman menghimpun itu. Itu sudah mulai kita bergerak. Sudah bergerak ya? Sambil kita komunikasi dengan tim dari gabungan kan, Basarnas apa segala. Artinya tidak ada waktu ditunggu atau ditelantarkan? Saya lihat tidak ini. Kita sesuai SOP yang kita lakukan di lapangan kan. Dan memang tim sudah langsung bergerak hari itu juga? Iya, hari itu juga. Dan mereka turun juga di lapangan kan. Pada saat itu mencari ternyata nggak ketemu. Kayaknya sudah pindah. Tidak di situ lagi. Gitu, maghrib ya. Sampai sana kan maghrib, isya turun. Iya, dia sampai nginap di bawah kan itu. Dia sini nginap di bawah, sudah panggil apa segala tapi itu untuk menjaga masih hidup waktu itu. Artinya kan ada keluhan kok lama sekali bahkan. Itu wajar saja kalau kita lihat ini kan. Tapi artinya kita kalau kita sudah buat yang terbaik saya rasa teman-teman tuh. Saya yakin itu tidak ada pembiaran atau apa. Menurut Bapak ini kenapa sampai seheboh ini Pak kasus ini? Apa ya kira-kira?
Karena apa? Memang media, netizen apa sekarang kan di mana-mana kan itu muncul seperti itu kan. Tidak bisa menghindar Pak ya. Tidak bisa kita menghindar, sekarang zamannya sudah. Dan setiap nyawa juga. Iya. Udah, kalau nggak salah Pak Budi kemarin sempat berapa kasus itu di sana? Kalau tahun 2025 ini dua yang meninggal. Ya, Malaysia dan Brasil ini. Tapi kasus-kasus lain seperti ada apa jatuh di jalur atau mungkin hipo, itu sudah berapa ada yang inilah. Tapi kan itu kan memang itulah. Mungkin karena di masa Bapak baru pertama menjabat mungkin langsung ada persiapan. Tapi apa sih yang membuat kira-kira yang rawan kecelakaan di Rinjani ini Pak? Kita lihat sebenarnya ada beberapa faktor ya. Secara ini faktor mungkin teman-teman pendaki harus mengenal dulu sih. Saya lihat memang persiapkan fisik, apa sekali kan fisik, mental, pengenalan medan itu loh. Medan itu utama juga sebelum mendaki gunung. Jangan lupa juga si SOP Mas. Ke SOP kita coba baca SOP, setidaknya mengurangi kecelakaan gitu loh. Itu SOP, peralatan-peralatan itu apa yang perlu di ini, dan mungkin sedikit mungkin ilmu terkait bagaimana bertahan pada saat kondisi yang ini gitu. Kecelakaan itu kan harus ada sedikit lah, itulah, sehingga setidaknya mengurangi itulah. Jadi kayak kemarin itu mudah-mudahan itulah. Yang terakhir Pak ya? Iya itu. Iya, tapi memang berisiko tinggi sih. Nah, gitu. Iya betul. Kira-kira apa nih bekal yang harus persiapan untuk Rinjani itu kalau mendaki Mas? Untuk saran kayak itu pendaki, ya tadi saya sampaikan tadi Mas, siapkan fisik, fisik itu terutama mental. Kedua adalah ya itu mengenal medan. Artinya memang kita harus tahu mana-mana kondisi di mana, tujuan kita kemana, kita lewati gimana, kan itu harus tahu semua. Empat mungkin SOP jangan lupa juga, SOP ini penting karena pengaturan terkait macam-macam dari situ. Coba itu lihat. Terus terkait juga ya kita tadi saya sampaikan ilmu pengetahuan terkait apa yang kita akan lakukan terjadi kasus-kasus kecelakaan seperti itu. Safety yang dari kita atau pakaian kita harus siapkan, perlengkapan itu sudah harus siap gitu loh. Ya. Ngomong-ngomong soal SOP Pak, ada bisa dijelaskan nggak ini seperti apa SOP? Kan mungkin apalagi sekarang banyak pendaki FOMO istilahnya. SOP-nya apa? Mungkin salah satu SOP saya sampaikan ya. Tapi SOP terkait pendakian ini kan ada berapa? Kayak tamu dari luar. Itu kan mereka sekarang ini kita gunakan 6 orang tamu dari luar. Itu harus didampingi oleh satu guide dan dua porter. Ya, itu. Sehingga pada saat jalan itu bisa bersama-sama dikawal itu loh. Itu yang penting sebenarnya. Jangan sampai nanti artinya banyak kasus sebenarnya ada celah, jangan sampai ada celah lah. Artinya jangan ada celah antara porter guide dengan tamu itu. Itu yang kita hindari gitu loh. Artinya kalau pembelian tiket itu juga sudah diatur. Kalau pembelian tiket sudah jelas itu. Kita kan sekarang lewat Rinjani. Rinjani itu mulai dari itu terkait dengan pembelian, langsung pelaporan di situ itu sudah lengkap semua Mas. Jadi artinya kita kalau lihat itu, ini saya sering sampaikan ini, kenapa kita menggunakan Rinjani? Rinjani itu mengamankan kita macam-macam lah. Terutama terkait ini kasus tahun 2018 itu gempa itu, malah kita tidak tahu berapa jumlah orang di atas. Tapi sekarang kita tinggal klik aja muncul. Dari negara mana dia, itu jenis kelamin semua lengkap di situ. Sama berat badan juga. Berat badan apa saja, sehingga pada saat kalau berat badan kan hubungan dengan evakuasi nanti. Kalau sudah ada itu berat badan berapa kira-kira, ini kan pertimbangan oleh teman-teman tim itu berapa orang yang dibutuhkan untuk memikul korban ini. Jadi sudah seketat itu ya? Iya sudah. Screening dari awal itu. Kita kan sudah sama-sama tim kita sudah ada asuransi, pengaturan asuransi di situ. Walaupun nanti kita coba berpikir lagi lebih sudah eksklusif lah di atas itu loh. Nanti kita coba ini juga, dan sudah kita bekerjasama dengan tim MAC, Emergency Medical Head Center itu, kita punya itu. Artinya kecepatan kita ini sudah berjalan itu.
Artinya kan proses dari Balai Tenkes ini sudah punya SOP dari screening juga dari awal sudah ada, kemudian surat kesehatan harus dilengkapi kan begitu ya, SOP kan jelas itu. Itu. Kalau yang penyakit yang ditolak kita apa aja? Kalau ada yang ini penyakit ditolak ya kita kan harus dari ini. Bukan saya menyatakan ditolak atau tidak, tapi kan rekomendasi atau dari dokter menyatakan itu. Misalnya kalau ada penyakit ABC, apakah tetap diizinkan? Iya, terkait itu kan sebenarnya dokter yang ini. Dokter menyarankan ini tidak bisa, ini bisa. Mungkin ini sudah semua, ternyata ada penyakit ini, maka semua kan bisa jadi kan gitu. Sama ini tapi belum pernah ada yang ditolak. Iya, sebenarnya tidak ini. Ada pasti yang ini tapi kan ditolak, tapi kan selama ini masih inilah. Itu jadi data untuk pertolongan pertama ya itu. Baik. Yang jadi pertanyaan banyak masyarakat itu bagaimana sistem rescue-nya, Pak? Setelah screening termasuk sampah kan sudah kita sudah ada kan screening termasuk mitigasi berat badan, wajah dan segala. Yang rescue-nya, Pak, itu sudah disiapkan nggak sih sebenarnya sama TNI? Kita rescue, kita mempunyai 2 shelter Mas ya. Shelter 2 ini ada di Pelawangan 1 dan ada di Pelawangan 2. Itu peralatan yang ada di situ sebenarnya peralatan pertolongan pertama. Kayak hipo apa segala, mungkin tali terbatas juga tidak ini. Artinya kita lepas dari itu, tapi artinya itu untuk pertolongan pertama saja itu. Tetapi kita berpikir lagi nanti kalau pos-pos kita kan siapkan semua. Kalau di pos 3 jalur kan ada pos 6 pos. Termasuk pos 2 Sembalun ada juga. Itu yang paling terdekat daripada ini. Itu artinya setelah itu memang itu kita dorong tim evakuasi dari bawah untuk ini segera ke atas. Kalau rescue yang 2 Pelawangan di Sembalun sama Pelawangan 1 dan Danau Segarana. Shelter emergency itu apa saja yang ada di situ? Iya, peralatan pertolongan pertama kayak seperti model tensi, tali juga mungkin tidak sebanyak itu juga kan ada tali di situ. Ya, obat-obat ringan, hipo apa sekali untuk orang biasa lah. Apalagi kayak pertolongan pertama lah. Itu sudah ideal nggak, Pak? Menurut Bapak? Kalau kita bilang ideal tidak pernah kita mencapai seperti ini. Pasti ada perbaikan, penambahan, evaluasi kan terus ada jalan gitu lah. Itu posisinya misal dari pintu masuk sampai ke Pelawangan itu berapa jarak? Kemudian sampai puncak itu. Kalau dari resort dari resort ke pos 2 sekitar itu kan ada yang naik motor, ada memang itu kan. Ada jalan, kalau jalan sekitar 2 jam ke pos 2. Kalau naik motor mungkin 1 jam, 1,5 itu bisa. Setelah itu mungkin ke Pelawangan itu mungkin sekitar berapa jam, 4-5 jam kalau saya dari pos 2 ke itu. Itu sudah dihitung detail nggak, Pak? Yang sehingga ketika ada kecelakaan kayak Juliana Marins itu benar-benar bisa membantu dalam waktu cepat. Iya, saya rasa kalau kita ini kalau perhitungan kita selama ini kan aman-aman saja sih bisa kita ini. Bisa ya, tapi kan kasus-kasus tertentu mungkin kita perlu lihat lagi kan itu. Kalau Juliana ini kan di punggungan puncak, Pak ya. Jadi punggungan puncak di atas Pelawangan 4, antara Pelawangan 4 dan puncak. Ya. Di apa namanya nih di apa istilahnya Nunggal ini, Cemara Nunggal. Ya. Ya, sudah disiapkan tapi waktu itu belum cukup untuk ini kan malah saya lihat malah ada pertolongan pertama mungkin tim mereka kan kita ini. Kita kondisikan di bawah aja, kita komunikasi dengan teman-teman apa sekarang untuk siap tim rescue-nya. Ya, artinya semua sudah diatur sebenarnya, Pak ya. Ya, kira-kira kita sesuai SOP kita sudah berjalan. Ya. Karena kita komunikasi, saya sampaikan juga teman-teman jangan sampai ada celah kita di mana gitu kan. Ya mungkin kalau kita lihat mungkin kita ideal, mungkin mencapai ideal berapa sih itu kan. Tapi kita sudah berjalan sesuai dengan ini. Nah, idealnya sekarang Bapak dengan kasus Juliana, idealnya nanti ke depan seperti apa? Ideal, tapi kita kan harus melihat lagi kayak berapa. Kita kan melihat lagi mungkin ke depan mungkin kita lihat apakah bisa ini pendaki 6 dikawal oleh guide porter itu berapa gitu kan. Atau jangan sampai kita jadi 4 gitu. Satu guide 4 tamu atau 5 tamu. Sehingga bisa ini kan mengurangi risiko itu. Salah satu mungkin terkait dengan kesehatan. Mungkin kesehatan selama ini mungkin sudah kesehatan berapa hari kan. Jadi mungkin hari itu hari 1 hari min satu lah. Setelah ini mungkin kita perlu ini juga. Dan lain-lain lah makin banyak itu. Banyak perbaikan. Ya mana-mana yang kita lihat mungkin
bisa sedikit mungkin ini untuk kebaikan lah. Iya, iya. Itu. Kalau idealnya kenapa nggak misal satu guide dampingi 2 orang lah, misal satu berunding 2 bisa nggak itu? Pak? Iya bisa saja sebenarnya itu saya bilang bisa saja, tapi kan kondisi banyak hal faktor-faktor yang kita Apa ini itu kan. misal? Ya salah satu mungkin mereka harus bayar mahal kan gitulah. Oh gitu. Itu bisa jadi kan. Iya, iya. Itu mereka harus bayar parter mahal itu yang perlu kita ini juga. Oh gitu. Jadi kalau berbanyak jadi bisa patungan. Iya gitu mungkin ya? patungan. Bukan patungan ya, membagi kan lebih banyak kan lebih minimal yang mengurangi pengeluaran bagi tamu-tamu. Itu. Berapa sih misalnya kalau tamu asing gitu Pak? Apanya? Kalau misal untuk bayar guide sama porter itu yang dihabiskan sehingga harus 6 misalnya. Saya kurang ini kan terkait itu sebenarnya TO di TO. Teman TO dan guide ya? itu. Paling-paling per orang itu kalau saya rasa 275 kan. Tapi mereka akan coba naik 300 nanti ke depan itu. 275 per hari Mas. Per hari. Per hari untuk sampai 300 gitu. Sampai 275 sampai 300 gitu, ya. Untuk per hari. Per hari. Kali berapa harinya? Berapa hari? Biasa kan 3 hari atau 4 hari gitu. Nah, artinya kalau makin sedikit dia bebannya menggunakan makin itu kan begitu ya. Iya, iya. Itu kan harus paket jual sistem bagaimana TO menjual paketnya. Jadi bisa ada yang seperti begitu juga. Iya, iya. Itu kan minimal. Iya. Artinya bisa jadi kan mereka merasa ini mungkin paket tinggi. Teman-teman TO ini bisa jual sebanyak itu juga. Iya. Bisa jadi satu orang satu guide. Iya, itu banyak yang terjadi itu. Itu ideal Pak ya? Iya itu banyak juga itu kan lebih inilah pengamanan lebih inilah saya nyaman itu kan itu ada banyak yang begitu juga. Itulah saya bilang sebenarnya kita rencanain jangan kita jual murah, rencanain loh karena kita safety apa segala kita harus jaga juga di situ. Iya. Gitu. Untuk safety ya. Jadi nah maksudnya idealnya berarti satu orang ya satu guide lah. Ya kalau kita bilang gimana ya mungkin sekitar lebih sedikit ini sedikit orang dan ini porter guide-nya ini mungkin sedikit lebih fokus, lebih banyak lebih fokus. Tapi lebih mahal lagi. Iya itu lah. Itu tapi ada banyak yang begitu juga. TO kita menjual seperti begitu. Itu. Yang eksklusif. Eksklusif gitu. Memang itu. Iya. Memang bisa gitu. Siap. Nah, yang jadi menarik ini Pak, apa istilahnya soal TO dan guide ini. Sekarang kan ini jadi sertifikasi, spesifikasi teman-teman yang jadi TO dan guide di sana ke depan seperti apa ini Pak? Iya, coba kita ini kan masih ada teman-teman yang belum sertifikasi. Kita ke depan coba kemarin sebenarnya kita sudah diskusi juga dengan teman-teman dinas pariwisata, bagaimana ke depan ini supaya bisa kita inilah sertifikasi teman-teman ini. Dan mudah-mudahan lah nanti kita pelan-pelan untuk melengkapi itu. Tapi sudah ada yang sudah sertifikasi sudah ada. Sudah ada. Iya. Sudah ada standarisasinya nggak Pak? Iya, kalau sudah sertifikasi mungkin kita sudah punya standar itu. Gitu. Kayak apa standar minimal yang harus kompetensi yang dipunya misalnya? Iya, bukan bisa rescue apa segala aja. Pengawal itu kan bisa tali menali, setidaknya kan mungkin bahasa Inggris apa segala di situ kan perlu juga. Karena tamu-tamu kan di luar semua. Termasuk pertolongan pertama itu. Karena tanggung jawab dia kan. Iya, itu. Karena dia yang punya tamu harus diantar. Mas Agam kan juga pengantar tamu juga kan, tapi dia juga bisa rescue. Bisa rescue. Idealnya seperti itu. Iyalah, itu. Ya seperti yang penting itulah lengkap lah secara inilah. Artinya untuk keselamatan tamu-tamu atau kenyamanan tamu-tamu. Oke. Baik, ke Juliana tadi itu guide-nya tadi sudah memenuhi standar apa enggak Pak? Ini saya perlu cek lagi apakah ini, tetapi artinya kalau kita lihat kan memang dia 6 orang itu satu guide. Satu guide. Ya, 6 orang satu guide. Kalau salah itu 2 porter itu. 2 porter. Gitu. Tapi ya itulah di lapangan kadang-kadang kan kita. Iya. Itulah. Lapangan kadang-kadang kita bicara ini kan. Katanya Bapak sudah blacklist itu guide. Iya, kita untuk sementara kita ini sambil kita lihat proses selanjutnya. Proses. Ya. Ada tindak lanjut untuk guide-nya Pak? Kita nunggu nanti hasilnya. Udah karena diperiksa polisi. Iya, di polisi sudah. Lagi diproses ini kita. Udah diserahkan ke kepolisian atau apanya? bagaimana? Yang guide-nya. Kan dipanggil kan mereka itu kan bicara yang panggil kan gitu. sana. Tidak ditindak sama TNGR kah? Nanti kita akan panggil juga. Kita juga akan saya sudah sampaikan dalam proses biar ini dulu sambil berjalan kita ini juga kan. Didampingi langsung nggak? Mungkin guide itu juga mengalami tekanan saat itu ya. Nggak silahkan nggak ini.
nggak tahu ya, mudah-mudahan lah itu berjalan baik lah semua. Ya kita harapkan semua baik-baik saja. Kalau dari video terakhir tadi yang saya lihat, si guide-nya ini di hari pertama itu dia udah turun. Iya, tidak berusaha kan, kemampuan itu kan ada mungkin. Videonya itu telah di-share karena banyak tekanan ke dia katanya. Iya, bisa jadi begitu. Dia sudah turun, sudah berusaha kan, berusaha. Tetapi mungkin ruang kata saat menyampaikan itu kan kurang kan, kasih itu juga. Iya, dia terakhir kita coba komunikasi. Iya. Dia mengalami banyak tekanan katanya. Iya, bisa jadi. Itu gimana? Ya itu hal lepas saya nggak tahu juga itu itu kan. Artinya ya itu kan proses, nanti mudah-mudahan lah ada jalan keluar terbaik. Iya. Nah ini juga ini pelajaran bagi kita semua. Artinya. Apalagi terutama kita juga pelaku wisata apa segala tuh. Untuk mungkin mengangkat kita ke depan bagaimana kita lebih baik lagi gitu. Siap. Dan proses untuk kasus Juliana ini sudah awal proses itu sampai mulangan sudah clear semua Pak ya? Saya lihat sudah clear. Kemarin kan sudah ketemu Basarnas kita secara gabungan kan dipimpin oleh dari SAR Kepala Badan SAR Nasional kan kemarin itu. Saya rasa sudah clear. Sudah semua bergerak Pak ya? Sudah. Negara sudah bergerak untuk kasus sudah, saya lihat upaya-upaya kayak heli, menggunakan heli kita sudah coba juga. Kan tidak bisa kita itu juga. Tidak bisa ya. Ini yang paling susah menjelaskan itu Pak. Kadang-kadang di video kan. Iya, karena orang kan melihat video kelihatan agak dekat sekali. Iya, ini kan dari keselamatan ini kan ya Medan sudah ini. Medan sangat curam. Iya, curam macam-macam yang dekat lokasinya kan itu. Dan sekarang pihak keluarga berita dari Brazil belum puas Pak, dan ada rencana mau menggugat ke Indonesia itu. Kalau saya sih tidak bisa masuk situ. Artinya kalau kami kan di bawah, kami tim sudah bekerja sebaik-baiknya apa segala. Ya mungkin ada tidak puas apa segala ya, mungkin masing-masing itu kan. Kita sudah maksimal Pak. Ya saya rasa kita lihat dari ini, saya rasa sudah maksimal sih. Semua dari bergerak pusat semua sampai ya. Itu. Sampai pusat, kemudian sampai relawan masyarakat juga ikut masyarakat sama-sama itu relawan apa segala kan. Kalau bahkan netizen, saya lihat komentar nih, saya sampaikan netizen, kenapa Mbak kepalanya yang mundur katanya? Gimana? Mundur apa maksudnya? Pak kepala Tengger yang mundur. Mundur kemana? Apa? Mundur dari jabatannya. Kok mundur jabatan? Gimana Pak? Tanggapan? Nggak ada mundur jabatan. Nggak. Saya kalau memang itu kita kan tidak tahu, itu kan kita sudah ini kan tidak ini juga. Itu ya memang kadang-kadang kita bilang risiko juga, itu tantangan ini juga sih. Karena kritiknya dari mana-mana Pak. Ya itu wajar saja. Apalagi zaman digital sekarang kan kritiknya bisa dari negara luar. Banyak lah itu kan kasus begini. Ya gimana Pak setelah dapat kritikan banyak dari masyarakat, netizen itu apa yang akan dilakukan ke depan? Iya, pasti kita akan evaluasi ya. apa yang kita perlu lakukan itu ke depan, dan mudah-mudahan ke depan kita tidak ada lagi kasus-kasus ini lagi gitu lah. Ini kan harapan kita semua saya rasa. Itu ya. Apakah misal evaluasi salah satu sama Pak Gubernur kemarin dah ketemu juga Pak ya? Sama evaluasi di kementerian. Kalau kementerian saya sudah ketemu Pak Menteri, apa segala cerita banyak gitu. Apakah ada perhatian khusus buat pasti Rinjani? Ya, nanti Rinjani kan menjadi salah satu ikon inilah. Mungkin fasilitas kita harus tingkatkan. SOP coba kita lihat kembali. Itulah. Ini kesempatan minta anggaran Pak untuk di pusat kesempatan untuk kita ini juga lebih maju ke depan. Artinya hikmahnya diperhatikan lebih lah, support dari pusat juga Pak. Di tengah efisiensi anggaran Pak. Iya Pak. Nah yang setelahnya selain perbaikan evaluasi itu Pak, yang dari segi masyarakat di sana seperti apa pemberdayaannya nanti? Kalau kita lihat, kita kan melibatkan memang masyarakat di situ. Pendakian kan wisata siapa di situ? Pelaku wisata, guide, porter, TO itu siapa? Masyarakat kan, masyarakat kita. Pelaku lain seperti penginapan apa segala kan juga masyarakat juga. Mereka juga terlibat langsung dari kalau rescue ya secara ini enggak langsung, tapi kan
teman-teman juga pasti ada yang terlibat di situ juga. Gitu. Apakah masyarakat akan dilatih khusus nanti? Nanti ke depan ini kita coba cari cuan juga dilatih cari. Iya, nanti kita di depan kita coba membentuk satu tim yang kuat lah. Cara ini kita latih sehingga ada kasus-kasus ini kita tidak terlalu jauh untuk ini, mungkin teman-teman di sekitar dekat-dekat di itu bisa langsung melakukan pertolongan. Ini karena memang ada ilmu-ilmu teknik-teknik tersendiri. Jangan sampai kita ini juga kan, tidak ada inilah. Iya, rescue di atas rescue kan juga bahaya itu. Ya. Nah, memang jauh jaraknya ini yang susah dipahami. Iya, itu. Kenapa lama sekali jalan itu? Tim SAR itu sudah waktu yang harus tempuh 12 jam, mereka bisa singkat segi 6 sampai 8 jam itu. Itu luar biasa. Itulah proses sudah kita ini. Tapi artinya dengan kasus ini bahkan rating Rinjani katanya cuma 1. Sampai sekarang gimana Pak? Hari inilah. Iya, saya tidak terlalu pantau itu Mas, tapi saya lihat kalau masih antusias masyarakat. Antusias masyarakat ini pendaki tinggi, saya lihat. Tinggi. Itu tinggi, katanya kuotanya penuh sekali. Sekarang itulah. Ya, tidak mengurangi. Iya, tidak. Saya lihat dari itu kan tidak mengurangi. Sampai hari ini kan masih dibuka kan? Masih penuh tamu di sana. Masih penuh. Tidak, artinya masyarakat dengan kasus yang ya katakanlah negatif, opini negatif ini kemudian tidak mengaruhi minat turis untuk ke sana. Belum sampai saya mungkin ada orang yang merasa ini kan ada yang mungkin ada jangan dulu ke sana karena kondisi kita. Tapi saya lihat masih banyak orang ini. Artinya karena masih kita kan menggunakan kuota itu. Bisa kita lihat tuh. Kuotanya kota sekarang penuh berapa? apa skala. Kalau secara keseluruhan total sekitar 700 per seluruh kota per hari. Ya. 700 yang naik. Ya, 700 per hari naik. Tetapi kan orang kan tidak memilih semua jalur ini. Jalur favorit kan Sembalun. Sekarang Senaru atau Rean itu ini. Lain-lain teman-teman lain ada juga jalur Tembenu, Tete Batu dan Ibrik kan ada juga. Iya. Itu. Artinya belum meskipun dikasih bintang 1 tapi masih banyak yang masih. Iya. Jadi Rinjani tetap masih jadi favorit ya. Masih jadi favorit. Siap. Bapak masih betah di Rinjani? Artinya dengan kasus ini maksudnya dengan luar biasa. Ya, kita kan belajar sorotan berjuang, publik. Kita kerja di mana saja kita berusaha untuk sebaik-baiknya. Ya, kita bekerja ya semampu kita dan memang kita usaha untuk terbaik. Tapi setelah masalah masih ada hal-hal mungkin kekurangan ya. Kan diperbaiki Pak. Ya, kita coba memperbaiki, pasti kita akan evaluasi terus kan untuk lebih baik nanti ke depan. Dan pendapatan dari Rinjani juga lumayan tinggi. Iya, pendapatan untuk negara besar. Lumayan lah secara ini. Bukan lumayan, memang cukup tinggi. Itu hampir 24 sampai 22,5 miliar. Yang kembali ke Rinjani berapa? Itu yang tidak ini. Artinya ya nanti mudah-mudahan ke depan mungkin ada. Sudah kita upayakan itu. Apa janji Pak Menteri kemarin? Ya, kita coba untuk lengkapi fasilitas apa segala. Menambah kenyamanan. Mungkin kenyamanan itu mengasih pelatihan kepada tim-tim rescue kita, intern kita gitu kan perlu juga. Dengan masyarakat sosialisasi apa sekarang perlu kita. Pak, dari salah satu respon atau masukan dari penonton ini kemarin tuh, kenapa nggak kasih pembatas jalan di Punguan yang medan ekstrim dan berbahaya itu? Itu apakah akan nanti dikasih pembatas atau penanda? Enggak, kita sebenarnya kita kan tiap tahun ada perbaikan jalur, perbaikan inilah. Artinya ada beberapa sebenarnya kita sudah memberi tanda. Tapi artinya Taman Nasional Gunung Rinjani 41.330 hektar. Dan memang kita lihat memang kalau kita melihat ya cukup ini juga kan. Itulah. Jadi, seperti tempat kasus kemarin jatuh, sebenarnya kalau kita berpikir ini, saya tanya teman-teman biasa mendaki, sebenarnya secara ini relatif aman sebenarnya. Relatif aman ya, masih. Ya masih ada ini kan space untuk itu. Ya tapi ternyata ada kasus itu. Itulah. Nanti ya tidak bisa kita. Apakah nanti saya juga nanti akan upaya juga untuk memberikan tanda di situ juga. Berhati-hati atau apa gitu kan. Iya. Apakah semacam tali gitu Pak, kayak di Everest kan ada tali yang kasih bahaya. Bisa jadi nanti kita lihat nanti ya. Ya.
Ya, nanti tidak, lihat, kan, orang tidak ini kan ya, posisinya naik, kemudian ternyata di situ curam langsung curam gitu, lagi tuh. Ya, di punggungan gitu. Iya. Tapi ada juga orang sebenarnya kalau ada memang banyak hal yang kita ini juga. Ada orang sedang mendaki ya untuk apa pasang itu. Itu kan mungkin biar alam itu masing-masing kan punya itu. Sebentar ada juga yang buat ini kan. Ya itu. Jadi kita tengah-tengah kita mengakomodir ya keamanan saja sebenarnya pendaki kan. Ya sudah wisata minat khusus lah ini. Yang khusus suka risiko. Tapi kan sekarang ada fenomena FOMO, Pak. Takut ketinggalan tren. Ya itu yang kita takutkan di situ. Itu yang saya bilang tadi, kita memang harus persiapan semua. Jadilah pendaki cerdas. Jadi cerdas ada pendaki yang bertanggung jawab untuk keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain dan lingkungan. Itulah, jangan buang sampah sembarangan. Artinya harus mengerti SOP. Itu tadi saya sampaikan tadi itu. Itu pendaki cerdas. Benar, sudah bagi pendaki pemula akan dilarang lagi naik ke sana, Pak. Nanti kita mau lihat ini. Setelah ini kita coba kaji ringan dulu bagaimana kita ini, apakah standarnya apa, kan perlu juga ada standar. Itu masih jadi kontroversi nanti. Iya, nanti kan itu kita nggak bisa lagi naik Rinjani. Itu ada standar apa yang kita standarnya, apakah teman-teman pernah naik ke gunung mana di bawah Rinjani. Tapi apa sekarang ininya kan? Perlu kita lihat. Masih dikaji ya? Ya, nanti kita coba kaji bersama-sama apa perlu itu. Kemarin saya ngobrol sama teman pendaki, katanya kalau dibatasi agak susah. Bisa tapi didampingi guide-nya. Ini kan banyak pandangan. Ya. Makanya itu saya bilang tidak bisa kita langsung itu juga kan. Harus kita coba kaji kembali ya bagaimana kan. Itu. Banyak yang suka dan yang tidak. Tapi kan kalau ditutup bukit-bukit itu bisa laku laris, laris pasti kan laris. Itu kita cari segi ekonomi juga kan. Itu Seven Summit juga di Sembalun. Siap Pak. Oke Pak, dengan adanya kasus ini, bahkan Juliana yang sangat menggemparkan ini, dan itu bukan kasus yang pertama sebenarnya di Rinjani, Pak. Apa pelajaran yang Bapak bisa petik dari sini selaku pengelola atau penanggung jawab selaku kepala TNGR lah di sini yang bertanggung jawab itu? Ya, pada prinsipnya kita harus siap dalam kondisi seperti itu. Tim harus siap apa segala. Mungkin sekarang kita harus belajar juga. Apa-apa yang perlu kita ini kan tadi saya sampaikan itu utama. Yang penting pada saat kapan saya kejadian kita harus ini harus siap sedia itu. Dan apa yang kekurangan apa segala kita lengkapi apa segala. Termasuk mungkin SOP apa segala kita perbaiki. Itu untuk keamanan itu sih. Kita ini kan Rinjani sudah di mana-mana kan secara nasional internasional sudah ini. Favorit orang. Favorit wisatawan dunia. Memang kita harus siap semua. Tujuannya orang Kelompok, Gili, Rinjani. Rinjani dengan ini apa? Mandalika 3 itu kan. Tiga itu ikon wisata. Kita, gitu. Tapi ngomong Bapak sudah berapa kali mendaki? Berapa kali ini saya nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat ini mungkin bisa muncak. Kalau dekat-dekat masih sudah berapa kali sih. Sebelumnya sudah sering. Kalau di sana tidak, memang nggak muncak. Kalau Papua kan di Wasur kan saya tadi bilang itu. Siap. Lahan basah, savana. Muncak paling tinggi berapa aja? Ke rawa lagi. Ini. Berarti sampai sekarang belum sampai puncak, Pak? Belum sampai puncak. Apa berapa bulan di sini? Sudah 1 tahun kemana ya? Sudah 1 tahun ya. Berapa kali naik ingin ke puncak sampai batas-batas tertentu, nggak bisa. Karena ada tugas-tugas tertentu lagi yang memang harus lanjut ini kan. Sama saya Pak. Sama-sama belum puncak kita nih. Iya, banyak itu ya. Kita bilang ini juga kita kita harus siap fisik semua. Siap fisik ya. Mental apa? Pengenalan medan tadi. Cek kesehatan dulu. Kesehatan penting. Dan usia. SOP katanya Pak Sagam, SOP itu penting. Bukan SOP tapi Simaksi. Sudah izin masuk kawasan itu. Tiket apa segala itu. Siap. Kalau sudah dilihat itu, karena di Rinjani itu sebenarnya ada ketentuan bahwa lihat apa bisa ada SOP-nya tuh. Itu kan sudah ada 3 baca apa segala itu. Tetap semangat Pak ya? Tetap semangat demi kebaikan semua. Iya, siap. Nanti kita ke Rinjani sama teman Agam, Bang Botol, biar kita mungkin podcast di sana. Sama Bang Budi juga, itu sudah janji. Siap. Terima kasih Pak. Sebagai penutup ini ada closing statement Bapak untuk
kasus ini kepada Tribuners ini yang setia untuk mengikuti terus kasus ini dan banyak sekali berikan kritik dan saran. Kalau saya sih sendiri sih, kalau ke Gunung Rinjani siapkan semua, fisik, mental, kesiapan, peralatan, apa segala, SOP dibaca, apa segala, itu sudah menghindari terjadinya kecelakaan itu. Itu ya. Arti tadi saya sampaikan itu saja sih, supaya nanti pengenalan medan, ada hal-hal mungkin pengetahuan terhadap apa yang kita lakukan terjadi, itu perlu kita ini juga. Kejadian-kejadian ini kan kita sudah antisipasi itu semua. Ya. Harus ada kursus sebelum Rinjani. Semua. Ya. Perlu nggak itu, Pak? Ada sekolah pendakian Rinjani, Gunung Rinjani itu. Ada teman-teman buat juga itu, bisa juga ikut. Di mana lokasinya? Di Sembalun, teman-teman. Di Sembalun. Ya. Ada sekolah pendakian. Jadi ada musiman demikian bikin, tidak ini. Oke. Ada berapa kali kasih dia bikin ini. Kayak teman Eger kemarin sempat kursus pendakian. Iya, pendakian itu kan pengetahuan. Kayaknya itu penting, Pak. Ke depan itu mungkin di Sembalun, di Mataram pun bisa sebenarnya. Iya, banyak. Mungkin perlu juga teman-teman pihak ketiga, apa teman-teman pelaku-pelaku itu. Ada sedikit buka lah itu, buka kelas-kelas khusus berapa, 1 hari 2 hari lah, apalah untuk mengenal itulah. Sebelum teman-teman mendaki mungkin kasih masuk kursus itu. Itu sangat penting nih. Iya, bisa jadi itu jadi apa alternatif itu. Menarik Pak. Jadi harus minimal yang pemula itu mau belajar dulu, lihat, mikir dulu kan risikonya. Jadi kayak perlu di Mataram, Pak. Iya, Mataram kan di mana orang datang ke sini sebelum mendaki, datang ke sini masuk kelas dulu 1 hari kan. Itu diberikan pelajaran sekarang pengenalan ini. Kalau mau di Mataram, tribun bisa, Pak. Di sini kata tribun boleh. Itu boleh. Tribun buka begitu bagus juga. Kan bebas itu. Kan tidak ada ini. Teman-teman buka itu, orang sebelum mendaki mungkin kita arahkan, silakan. Itu ada mungkin mau cari ilmu tentang pendakian. Ilmunya. Ini menarik. Sejauh ini sudah banyak nggak itu atau cuma musiman tadi? Ada yang memang bukan banyak sih. Ada berapa kali teman-teman mitra kami melakukan itu. Minimal ada training khusus. Iya, itu malah berapa hari mereka lakukan itu. Pendakian nanti ke lapangannya juga, teori lapangan itu. Ada aktivitas lain mereka lakukan itu. Oke, Pak Kepala. Tetap semangat Anda ya teman-teman di lapangan. Tetap mereka semangat. Kita selalu memberikan semangat bagi teman-teman bahwa kita ini bekerja, ya kita keikhlasan kita apa segala. Negara sudah memberikan kesempatan peluang bagi kita untuk kerja, kita kerja baiklah. Karena yang paling banyak disorot TNGR nih, Pak. Iya, TNGR karena tempatnya. Itu lokasinya. Itu wajar lah secara ya pembelajaran bagi kita tadi sampaikan itu. Akan lebih kita baik lebih ke baik depan. ke depan. Dan tidak ada lagi korban di Insya Allah. Siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Kepala atas waktunya. Semoga kita lain kali ini janjian kita ke Sambada nanti kita podcast di situ sama Bang Agam, Bang. Ya. Oke, nanti saya sampai ke Agam. Siap. Terima kasih Pak Yarman sudah hadir di studio kami di Tribun Lombok. Semoga nanti tambah teman-teman terus semangat dan jaga kesehatan selalu, Pak, bertugas. Amin. Baik, Tribuners, itu dia bincang-bincang kita sama Pak Yarman, penguasa Gunung Rinjani. Ini pemilik pengelola Gunung Rinjani, Pak. Jadi kita jumpa di edisi trilogi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.